teman-teman, walaupun Bu Tati tidak menjelaskan secara langsung, tapi tetap dikawal sehingga nanti kalau semisal kita ada yang kesulitan atau ada yang perlu Bu Tati tambahi, bisa nanti Ibu Tati sampaikan gitu. Oke, teman-teman jangan lupa presensinya sudah ada di WhatsApp ya? Sudah ada di WhatsApp? Ya Kak, udah ada Kak. Yang bisa open cam. Kalau yang nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak memaksakan. Hari ini kita mau belajar terkait tipe data, casting, operator, dan pengaturan desimal. Dan habis itu nanti kita mau bahas tugas yang kemarin teman-teman kerjain. Pada semangat ya, pada aktif tanya di chat ataupun di grup gitu. Saya antusias sekali untuk jawabnya. Oke, ini langsung aja kita mau masuk. Tapi sebelum kita masuk, teman-teman ada pertanyaan? Maksudnya kemarin kesulitan gitu, aman ya? Atau nanti aja Mas dibahas di praktikumnya aja gitu? Nggak diem semua? Sambil dibahas aja Kak. Oke. Ini benar 50-an kan mahasiswanya? Iya benar Pak. Iya benar Kak. Tapi sebelum kita masuk, ketua kelasnya siapa sih? Kalau boleh tahu. Madina Kak. Madina. Saya Kak. Oh, Madina. Nah, ketua kelas tuh biasanya bertanggung jawab buat ngopiak teman-temannya, ayo kuliah gitu, presensi gitu. Tugasnya lebih ekstra sih kalau ketua kelas, job desk-nya. Nanti koordinasi sama guru, sama dosen gitu. Nah. Oke. Ekstra banget Kak. Gimana? Ekstra banget. Oh iya, ekstra ya. Apalagi pandemi gini kan. Harus stay di handphone, ngechatin teman-temannya. Mas Khairul kalau mau open cam aja gitu. Malah live. Aduh, diceluk malah live. Oke. Ini saya share screen ya. Sebentar. Oke teman-teman, berhubung ini kita bertiga, jadi job desk-nya dibagi. Nanti untuk yang ngejelasin materi, Mbak Dita, kepada Mbak Dita kami haturkan. Tuh. Monggo Mbak Dita. Ya oke. Sebelumnya mohon maaf teman-teman yang nggak bisa open cam lagi. Soalnya lagi agak flu ya, jadi kurang enak mukanya kalau lagi open cam. Terus maaf ya kalau suaranya serang gitu. Nanti gantian sama Mas Hartono ya, supaya nggak mengganggu pendengaran teman-teman. Oke Mbak. Kita kayak podcast gitu Mbak. Apa ya? Kita mau bahas soal teori kemarin. Kemarin ada tugas kan ya teman-teman? Berapa soal? Ada. Tiga soal. Tiga soal. Udah pada dikerjain belum? Sudah, pastikan Sudah selesai. Siapa nih yang udah selesai? Oh, Mas Fahri lagi. Mas Dani. Yang cewek, siapa yang udah selesai? Oh, Mbak Puput. Banyak yang udah selesai harusnya lah. Ini emang udah suruh dikumpulin? Kata laboratorium pas praktek dikumpulin gitu sih. Oh gitu, oke. Ya udah. Nanti lihat dulu penjelasanku. Nanti misalkan
masih ada waktu gitu atau enggak teman-teman mau nyangga, teman-teman boleh presentasiin yang udah selesai gitu. Oke, ini yang nomor 1 dulu. Share screen-ku udah kelihatan teman-teman? Sudah. Enggak. Ya. Nomor 1 ini suruh buat mencari sisi miring, segitiga siku-siku sama kelilingnya. Nah, di sini udah disediakan rumusnya ya untuk sisi miring pakai SQRT. Ada yang tahu SQRT itu fungsinya untuk apa? Akar dari. Mengakarkan. Ya, mencari hasil akar dari ya, mencari hasil akar dari apa? Ini alas dikali alas ditambah tinggi dikali tinggi. Nah, rumus ini kan rumus Pythagoras ya, kalau teman-teman masih ingat waktu pas SMA. Untuk sisi miring kan akar dari A pangkat A plus B pangkat B gitu kan. Nah, itu kita implementasikan di rumus ini. Oke, langsung aja ke kodiannya. Nah, kayak gini. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan, nah di sini perhitungannya ya, di line ke-16, kita deklarasikan dulu tadi yang sudah diketahui, yaitu ada alas, tinggi, dan juga sisi miringnya. Nah, di sini. Nah, berhubung di sini juga suruh nyari keliling, jadi tak jadiin satu aja sekalian di sini. Di sini kita deklarasikan juga untuk kelilingnya. Setelah mendeklarasikan variabel, oh ya, tipe datanya integer ya teman-teman, karena kan nanti angka bulat yang mau diinputkan gitu. Nah, terus kita mau menginputkan secara dinamis. Maksudnya dinamis itu apa? Jadi maunya kita sendiri gitu. Kalau yang kemarin kan kita belajar perhitungan nilai ya, kalau nggak salah nilai PPA, PTI, ASD itu nilainya udah kita konstantakan kan. Nah, kalau di sini kan juga ada perintahnya. Inputan dari keyboard atau diinputkan user. Nah, makanya kita membuat inputan sendiri. Nah, inputannya itu dengan memanggil sin variabel, yaitu yang sudah tadi dideklarasikan di awal. Nah, alas, tinggi. Nah, kenapa alas sama tinggi? Ya karena buat mencari sisi miring kan sisi mendatar sama tegaknya. Mendatar itu maksudnya alasnya, nah terus yang tegaknya tingginya gitu. Nah, baru kita tuliskan atau deklarasikan rumusnya tadi. Rumus mencari sisi miring, yaitu SQRT. Nah, terus ditulis itu tadi, yang alas kali alas, terus tambah tinggi kali tinggi. Nah, coba penulisannya kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi kan ini dipisah untuk alas kali alas sendiri, terus tinggi kali tinggi sendiri. Jadi dalam kurungnya itu nanti ada 4 kayak gitu. Nah, terus karena SQRT itu merupakan operator matematika ya. Nah, kita itu perlu mendeklarasikan header file math.h gitu. Selain IOStream kita perlu mendeklarasikan math.h supaya apa? Ya supaya nanti SQRT-nya bisa jalan. Rumus SQRT-nya ini bisa jalan. Nah, setelah itu baru kita ini membuat rumus untuk kelilingnya. Nah, kalau keliling mah gampang ya. Namanya keliling itu kan pasti semua sisi yang ditambahkan. Entah itu mau persegi panjang, layang-layang, pastikan semua sisi yang ditambahkan. Nah, di sini kita punya sisi apa aja? Sisi alas, sisi tinggi, sama sisi miring. Jadi penjumlahan dari ketiga sisi itu. Kalau enggak ya di sini kan udah ada rumusnya tuh. Nah, teman-teman tinggal tulis aja gitu. Nah, baru di sini kita mau menampilkan hasilnya, yaitu dengan memanggil variabel perhitungannya. Yang pertama kan kita mau tahu dulu sisi miringnya tadi berapa, berarti manggil variabel sisi miringnya. Nah, terus setelah itu baru keliling. Keliling juga manggil variabel keliling. Gitu. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, masukkan alas. Misalkan alasnya 3 cm dalam senti ya ini misalkan. Lalu tingginya 4.
Nah, kira-kira nanti ketemu sisi miringnya berapa? Harusnya ketemu sisi miring 5. 5 ya. Nah, benar. Nah, terus kelilingnya juga 12. Kan 3 ditambah 4 ditambah 5. 12 gitu. Oke, dari punyaku dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, kok hilang? Oh, ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau input manual itu harus pakai SIN kah, Kak? Iya, kalau input manual. SIN kan fungsinya buat menginputkan. Nah, misalkan teman-teman di sini variabel alasnya pakai nama alias A kayak gitu. Terus tingginya T. Boleh apa enggak sih, Mbak? Ya boleh, terserah teman-teman. Kan nama variabel itu bebas. Namaannya sesuai usernya gitu. Aku malah di close. Nggak apa-apa lah. Ada yang mau ditanyakan nggak dari ini jawabanku? Nanti tak minta salah satu yang udah ngerjain buat nyontohin jawabannya kayak gimana. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang udah pada ngerjain inputannya manual atau dideklarasikan sendiri gitu, kayak udah diketahui alasnya berapa, tingginya berapa. Kalau saya manual. Manual ya. Berarti udah bisa kan, udah paham penggunaan SIN? Sudah. Ya. Oke. Sedikit. Out berarti output. Iya betul, tadi siapa yang bilang saya input, saya output. Ada yang mau ditanyakan nih? Halo? Tidak ada, Kak. Ada. Oke, kalau nggak ada, coba salah satu atau salah dua, cewek cowok, ada yang mau presentasiin yang udah ngerjain, hasilnya gimana coba? Sukarela aja, jangan ditunjuk cewek siapa. Nomor 1 yang mau presentasiin. Jadi kayaknya banyak deh. Ada Mas Fadil. Oke, ya Mas Dani. Terus satunya lagi yang cewek. Fitrianto. Fitrianto itu cewek apa cowok? Cowok, Kak. Oh, cowok. Ah, ya udah. Jadi nanti Mas Fitrianto yang nomor 2 ya. Mas Dani yang nomor 1. Terus ini Fadil Prayoga. Cowok ya? Cowok. Oke, Mas Fadil Prayoga nomor 3. Nah, sekarang ceweknya yang nomor 1 siapa coba nomor 1? Oke, ini Nurul Aziza. Terus nomor 2. Ya, Mbak Puput. Nah, terakhir nomor 3. Mas Abdul Hakim cewek apa cowok? Cowok ya? Cowok. Ah, cowok. Nah, yang cewek dulu Mas, nomor 3. Ada nih nomor 3. Nomor 3 itu apa tuh soalnya? Oh, suruh nyari cicilan total harga. Gampang kok. Ayo, siapa nomor 3 yang cewek? Enggak ada. Ya udah, kalau nggak ada ya ini berarti Mas Abdul Hakim aja. Kayak nomor 1 dulu tadi Mas Dani. Mas Dani terus Mbak Nurul. Nah, monggo Mas, share screen. Oke.
Udah kelihatan ya, Kak? Sudah. Bentar. Saya izin jelasinnya pakai text editor yang lain ya, Kak. Soalnya ini mata saya agak lagi sakit. Nanti Ya, saya nggak apa-apa. runningnya tetap pakai Dev C++ kok. Di sini saya buat dulu yang namanya struct. Di sini biasanya saya pakai di C# namanya class untuk menyimpan model-model dari deklarasi datanya. Ini termasuk global variable ya. Masuk global variable. Ini. Kemudian untuk functionnya di sini menggunakan integer main, kemudian memanggil modelnya, memanggil isi dari setiap deklarasi variabelnya dan tipe datanya. Kemudian melakukan user input. Melakukan user input ini sedikit diberi graphical user interface agar lebih rapi ya di sini. Kemudian untuk scene-nya memanggil model yang sudah dipanggil tadi alas dan tinggi. Sama. Kemudian di sini ada business logic-nya. Business logic-nya di sini ada rumus yang ada di soal tadi, yaitu sisi miring akar dari alas dikali tinggi ditambah alas dikali alas ditambah tinggi dikali tinggi. Di sini sama memanggil model yang udah deklarasikan tadi, model strukturnya tadi. Kemudian ini memanggil model ini, kemudian memanggil isinya dari modelnya. Jadi ketika udah dipanggil, isi dari dalam ini akan otomatis masuk ke sini menjadi nilai baru. Dari di sini nggak akan berubah nilainya karena ini udah dipanggil sebagai model baru di sini. Kalau di C# saya biasanya pakainya new segitiga model gitu biasanya. Tapi kalau di sini saya nemunya struct, ya udah saya pakai struct aja. Kemudian di sini ada ketika udah dihitung sisi miringnya, kita di sini pakai keliling. Kita hitung kelilingnya. Kelilingnya itu di dalam kurung dulu, ditambahkan dulu hasil dari alas ditambah tingginya, kemudian baru ditambahkan dengan sisi miringnya. Sebenarnya nggak ngaruh sih, cuma saya buat jaga-jaga aja. Mungkin nanti ada error atau apa, atau nilai ganda atau semacamnya, buat jaga-jaga aja. Kemudian di sini ada printing output. Printing outputnya di sini hasil dari memanggil model dari sisi miring yang udah diisi oleh konstanta ini. Kemudian memanggil model juga dari keliling yang udah diisi oleh konstanta ini. Nah, itu. Kemudian jika kita running, oke. Oh, ini berarti ini kurang model keliling. Kenapa kurang? Karena ini udah kita deklarasiin ini dan kita nggak pakai yang namanya apa ya sebutannya kalau di C++, kurang tahu saya. Kayak deklarasi yang biasa gitulah, yang baik dari scope ini atau yang lokal atau yang di global di sini. Nah, ini udah kita panggil modelnya. Udah masuk sini, kita running lagi. Oke. Masukkan alas atau sisi tegak, misal 10 aja. Kemudian masukkan sisi datarnya 10 aja. Nah, dan detailnya di sini kenapa ada koma? Karena di sini saya pakai double. Nah, kenapa saya pakai double? Karena ini untuk ini ya, saya coba mikirin user juga. Mungkin user mau input koma,
mungkin mau input berapa gitu. Jadi nggak, kalau kita kasih integer nanti takutnya dia minta hasilnya itu koma, tapi kita nggak ngasih gitu loh feature atau sistem buat ngitung komanya dia itu. Gitu. Udah. Oke. Berarti bentar. Kalau apa ya? Ini tampilannya C++ dulu, nggak apa-apa. Ini. Oh ya. Nah, jadi Mas Dani ini ya, berarti pakai yang bukan rumit sih. Maksudnya ini kan tadi yang tak contohin masih sederhana ya, karena ya sesuai sama yang kita udah belajar. Nah, kalau ini Mas Dani pakai fungsi baru namanya struct ya Mas ya? Iya. Struct. Nah, struct ini, nah nanti juga kita belajar struct. Nanti pertemuan setelah UTS kalau nggak salah kita belajar struct. Nah, kalau struct itu kita itu harus memakaikan model. Ya, kayak Mas Dani ini pakai model. Jadi setiap kita mau memanggil variabel yang udah kita deklarasikan, kita itu harus manggil modelnya. Nah, contohnya ini model.alas, terus model.tinggi kayak gitu. Nah, itu sedikit aja kenalan sama struct. Jadi pada intinya kalau kita pakai struct, nanti kita harus mendeklarasikan modelnya. Terus apalagi? Oh, ini double tadi. Nah, double itu kalau misalkan tadi pakai punyaku, integernya diganti float. Nah, gampangannya kayak gitu. Iya kan? Ya kan, Mas? Iya. Jadi kalau misalkan tadi kan aku inputannya angka bulat ya, 3 sama 4. Nah, misalkan nanti mau tak inputin lagi angkanya 5,5 apa 9,3 kayak gitu. Nanti bisa juga untuk sisi miringnya ketemu angka desimal, sisi tegak kelilingnya juga angka desimal. Itu. Jadi yang punya Mas Dani ini, kalau tadi punyaku atau mungkin teman-teman juga ada yang sama gitu ya, tadi kayak punyaku, gantinya itu pakai tipe data float gitu. Oke, sudah. Ya, makasih Mas Dani. Nanti boleh tulis NIM ya di grup kayak biasa. Oke. Terus selanjutnya apa? Mbak Nurul. Punya Mbak Nurul gimana? Sebentar. Langsung di share screen. Oke. Dipencet share kok nggak bisa ya, Kak? Nggak bisa kok. Nggak bisanya gimana? Kan ada share sama cancel. Tapi dipencet share nggak bisa. Oh, itu icon apa namanya? Mini. Dipilih dulu, diklik. Habis itu dipencet share. Kan ada pilihan layarnya screen satunya, diklik. Ada apa? Ada pilihan yang mau di-share apa, diklik. Ini loh kan share screen, terus your entire screen itu nggak bisa langsung di-share, dipilih dulu screennya. Kan ada gambar kayak yang lagi ditampilin apa, klik itu dulu baru bisa di-share. Tuh. Bisa belum? Belum, Kak. Kan mau share screen itu nanti ada pilihan toh, your entire screen apa Windows atau tab kayak gitu. Iya. Nah, terus misalkan kamu pilih yang share your entire screen, terus langsung diklik di itunya, di kotakannya ada gambar kita. Nah, terus kamu klik, terus ini pencet button share-nya, udah. Keyboardnya kasihan. Coba cek grup WA, tak kirim itu caranya. Gimana?
Nah, iya gitu. Jadi diklik dulu yang ada layarnya ini. Kasihan keyboardnya kalau kalau keyboard mekanikal nggak apa-apa sih. Udah tak klik, Kak. Ya, terus pencet button share-nya. Oh. Aduh, Gimana? udah, Kak. Belum muncul nih. Belum muncul. Nah, udah. Nah, bingung lah. Ini kan saya pakainya include untuk fungsi matematika. Terus ini using nama saya pakainya flat, nanti takutnya hasilnya desimal atau nanti takutnya desimal malah error. Ini kayak yang rumus untuk menghitung akar dari suatu bilangan. Saya pakainya printf sama cout karena buat bisa bedain, biar saya tahu aja kalau printf itu untuk memerlukan sintaksis khusus, kalau cout menangani semua jenis. Kak. Gimana? Udah? Udah. Bentar. Nah, itu kamu jelasin ininya. Apa ya? Yang cout ini kan ini perhitungannya toh, yang cout sisi miring sama dengan SQRT bla bla bla, terus luas keliling ya gitu, kamu jelasin. Ini cout sisi miring, kan ini sama yang di soal. Ini kan udah ada udah ada di soalnya. Terus saya cuma tak kasih di sini aja. Oke. Nah, terus tadi yang print itu buat apa? Print NA. Printf. Ya, printf. Printf itu untuk kan jenis buat manggil itu ada banyak ya, Kak. Saya pakainya printf sama cout ya, buat biar saya tahu aja. Printf itu buat memerlukan sintaksis khusus. Kalau cout itu menangani semua jenis. Oke. Maksudnya sintaksis khususnya gimana? Apa, Kak? Maksudnya sintaks khususnya itu sintaksnya kayak gimana? Yang mana, Kak? Nah, tadi kan kamu jelasin printf itu buat sintaks khusus. Nah, di sini sintaks khususnya itu yang bagian mana?
sintaksis khususnya itu apa? Halo, halo Nurul. Nurulnya masih di sini nggak? Nge-lag kayaknya. Iya, nge-lag itu. Balik ya. Nge-lag. Berat Windowsnya. Kalau nggak ngobrol. Halo Nurul. Oh. Iya, di kayaknya nge-lag. Ini lama nggak? Ya udah, nanti Nurul itu aja ya. Ah ya malah stop share. Oke, ya udah. Ya udah tadi berarti nomor 1 kurang lebih kayak gitu ya. Pada intinya tuh kita mau cari rumus buat cari isi miring sama keliling. Entah tadi jawabannya Mas Dani atau Nurul, ya benar. Kalau Mas Dani kan pakai fungsi baru namanya struct. Nah kalau Nurul itu tadi cout-nya pakai perintah baru namanya printf. Nah kalau printf itu kurang lebih fungsinya sama ya Mas atau no cout? Halo Mas. Halo. Gimana tadi Mbak? Balesin di chat soalnya. Oh, iya tadi kalau Nurul kan pakai printf ya. Printf itu kurang lebih sama kan fungsinya kayak cout. Sama Mbak, itu dia fungsi keluaran yang dia tuh manggil sama. Ya jadi ya itu sama gitu. Biasanya kan kalau kita searching lah gitu tentang source code C++, kebanyakan pakainya printf daripada cout. Tapi fungsinya pada intinya sama. Kalau printf itu biasanya dia header filenya dia pakai stdio.h. Tapi kalau yang iostream itu dia header filenya pakainya kalau yang satunya yang cout dia pakainya iostream gitu. Oke, ya jadi penjelasannya gitu ya teman-teman. Oke, terus ini nomor 2. Nah nomor 2 tak jelasin dulu jawabanku. Nah nomor 2 itu soalnya kita mau cari rata nilai dari matkul ASD ini ya. Nah, di sini udah ada ketentuannya. Untuk nilai praktikum itu diambil 40%, terus nilai teori 40% juga, dan terakhir nilai tugas sama final project 20%. Oke. Nah, terus gimana source code-nya? Jadi di sini kan kita ada variabel. Variabelnya apa aja? Ada nilai praktikum, ada nilai teori, nilai tugas final project, sama satu variabel yaitu nilai ratanya sendiri tadi yang dicari. Nah di sini tak deklarasikan keempat variabel tadi pakainya float. Nah kenapa pakai float? Karena kan biasanya nilai itu koma-koma ya, desimal gitu, misalkan 81,5 kayak gitu. Makanya untuk amannya itu float aja. Nah, terus selain mendeklarasikan tadi, nah di sini kita kan juga harus menghitung dari ketentuannya.
ketentuan tadi, yang nilai praktikum itu 40%, nilai teori 40%, dan nilai tugas final project 20%. Nah, dari ketentuan itu kita buat variabel baru lagi untuk menghitung ketentuannya. Di sini tak namain KTN itu maksudnya ketentuan ya, ketentuan dari nilai praktikum, ketentuan dari nilai teori, sama ketentuan dari nilai tugas dan FP. Nah, di sini juga tak inputin dinamis dari manual usernya nginputin sendiri. Nah, itu makanya sin manggil tadi ya, manggil nilai praktikum, terus sin manggil nilai teori, sin manggil nilai tugas dan FP. Baru kita ngitung tadi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan nilai praktikum, yaitu nilai praktikum dikalikan 40%. Nah, 40%-nya ini biar gampang, teman-teman jadikan langsung desimal. 40% kan 0,4. Nah, terus ke teori juga sama, nilai teori dikalikan 40%, berarti dikalikan 0,4 juga. Nah, untuk nilai tugas dan FP ini dikalikan 20%, berarti dikali 0,2. Nah, terus untuk nilai ratanya itu tinggal penjumlahan dari semua ketentuan nilai tadi. Ketentuan nilai praktikum, nilai teori, sama nilai tugas. Enggak dibagi 3. Biasanya kan kalau nilai rata itu penjumlahan semua nilai dibagi 3 gitu kan, kayak kemarin gitu. Kemarin kita ngitung nggak ya? Ya pokoknya biasanya dibagi sejumlah data yang ada gitu kan. Nah, di sini kita langsung jumlahkan saja, karena kan tadi udah dihitung kan ketentuannya di atas, udah dihitung dengan prosentase dari ketentuan setiap nilai gitu. Baru di sini kita mau menampilkan hasil nilai ratanya, manggil dari ini variabel perhitungan nilai rata. Di sini kan tak deklarasikan untuk menghitung rata. Ini kan variabelnya namanya rata. Nah, di sini untuk menampilkannya juga kita manggil variabel rata ini di sini. Gitu. Nah, ini udah dijelasin sama Bu Hartati tuh kemarin. Set precision, set EOS flag. Udah belum? Waktu di teori. Udah belum? Belum kayaknya. Belum, Pak. Oke, ya jadi set EOS flag, EOS .2 fix, pokoknya inilah source code ini. Nah, ini itu untuk pengaturan desimal gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita menginputkannya nilainya desimal, ya maksudnya ini contoh nilai praktikum tadi 81,5, terus nilai teori 90,5. Nah, nanti kan kemungkinan juga untuk ratanya pasti kan bilangan desimal juga kan, misalkan 85,777 kayak gitulah. Nah, kita itu mengatur angka di belakang komanya gitu, jumlah angka di belakang komanya. Nah, di sini aku atur yaitu sebanyak 3. Jadi nanti mau angka di belakang komanya pada aslinya kita ngitung di kalkulator itu ada 6 angka, ada 6 digit. Nah, karena di sini kita udah atur cuma menampilkannya 3 aja di belakang koma, jadi nanti nampilnya cuma 3. Oke, gimana outputnya gitu? Nah, langsung aja. Misalkan contoh nilai praktikum ASD 82,3, terus nilai teorinya 85,7, terus nilai tugasnya 88,85. Nah, gini. Nah, coba kalau teman-teman hitung ya secara manual di di kalkulator. Nanti kemungkinan ini tuh 84,970 sekian kayak gitulah, atau mungkin 84,97 berapa kayak gitu. Nah, ini aku ambil 3 angka di belakang koma aja sesuai dengan yang udah tak definisikan di sini di set precision-nya gitu. Oke, jadi fungsinya ini set EOS flag, EOS fix, set precision.
Terus ini sebenarnya ini tuh kalau apa ya, penulisan rumusnya ini tuh n kayak gitu ya, n. Nah, n itu jumlah angka yang mau kita tampilkan itu ada berapa. Jadi bebas gitu. Mau teman-teman misalkan ganti 5 juga boleh. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jumlah angka di belakang komanya kan Kak? Iya, jumlah angka di belakang komanya. Iya, semalam juga ada yang tanya sih Mbak, ternyata belum dijelasin yang serious flag itu. Jadi apa namanya? Saya bilang kalau bakal dijelasin di praktikum gitu, tapi udah dijelasin sama Mbak Dita, aman lah ya Mbak ya. Iya. Kemarin baru dijelasin yang kelasnya Bu Yuli, jadi Bu Tati ternyata belum. Yang tanya semalam siapa ya? Ya, Saya, Pak. oh ya Puput. Jadi dia ngatur angka di belakang koma, kita mau nulisnya berapa gitu. Diatur aja setelah set precision itu, misal 3 atau 2 itu kita bisa ngatur sendiri. Gitu. Terima kasih Mbak Dita. Iya, sama-sama. Nah, ini coba ya, misalkan kita ilangin set precision-nya. Jadi cuma langsung menampilkan hasil ratanya. Coba. Nanti kemungkinan angka di belakang komanya itu ya banyak. 82,3, 89,57, 1,87. Ini cuma kok 3. Bentar. Ya, harusnya ini juga apa ya, lebih dari 3 ya. Apa mungkin perhitungannya nanti hasilnya segini. Ini apa ya, dicari ketentuan praktikum, ketentuan teori, ketentuan tugas, terus dijumlahkan, nanti mungkin hasilnya segini. Atau teman-teman ada ide angka berapa gitu, biar nanti kita bisa membuktikan kalau nggak menginputkan set precision tadi, nanti angka di belakang komanya itu banyak. Coba ada yang bisa kasih saran nginputinnya angka berapa? Berapa Mas Hartono? Bingung juga. Berapa ya? Random aja Mbak. Bisa 91,86 misal ya. Iya. Nah, terus 89, nah, ini kalau misalkan di belakang komanya 3 angka lagi gimana nih? Terus 89, jangan 89. Sama. Kok sama ya? Harusnya kan misalkan ditulis pakai kalkulator itu bisa lebih ya. Ini misalkan jawabannya emang betul 89,53 sekian kayak gitu. Nah, teman-teman ada yang udah nyoba pakai set precision itu tadi belum? Tadi apa ya? Raise hand nomor 23 2 siapa? Saya, Mbak. Puput ya, Puput sama siapa yang satunya? Puput sama Fadil bukan? Oke, ya itu kalau punya Puput, misalkan menginputkannya angka desimal untuk setiap nilainya, nanti angka di belakang komanya lebih dari 3 bukan? Yang kalau tanpa set ayat flag. Iya. Sebentar.
atau kadang tuh C++ itu apa ya, kayak error gitu lah teman-teman. Nah, dulu juga sering misalkan ya, apalagi kalau source code-nya itu panjang lebih dari 50-an line gitu. Nah, kita udah edit-edit walaupun udah di-save ya, itu tetap nampilinnya itu perintah awalnya gitu. Jadi kadang perlu di-close dulu ini C++-nya, terus dibuka lagi. Kalau enggak kita coba dulu ya, lihat punya Mbak Puput sama satunya lagi. Kan enggak pada pakai Stream toh? Ini berarti langsung share screen atau gimana? Iya ya, langsung share screen aja. Kalau sudah selesai, sudah kelihatan. Udah. Ini langsung dicoba compile atau gimana Mbak? Apa dijelasin dulu? Dicoba compile dulu. Belum ditutup. Keluarnya langsung gini ya Mbak? Satu angka di belakang koma. Satu angka. Satu angka. Oke. Coba kalau tadi pakai set yours flag itu. Oh ya, tak copyin. Kok hilang? Penulisannya gimana Mbak? Tapi tahu ya penulisannya. Saya flag. Tulisannya sebentar. Oke. Sip. Sebentar. Ya, aku copyin di ini chatnya, Bubut. Ini Mbak ya? Iya. Langsung di-compile? Iya. Error? Error kenapa? Set precision. Oh, kamu kurang deklarasikan ini header file Yomanip. Oke, ya kalau pakai set precision pakainya ketambahan header file Yomanip ya teman-teman. Tulisannya? Iya. Di chat ada. Bukannya satu.
tiga angka, ya tiga angka ya, Mbak. Tiga koma. Jadi tiga angka. Iya, kan tadi di rumusnya tiga angka. Ini. Oke. Tapi kamu tadi yang awal nggak pakai set precision itu cuma satu ya di belakangnya. Iya, satu. Iya. Oke, ya berarti ini C++ ku yang bermasalah kayaknya. Soalnya udah tak coba tetap tiga angka. Ya berarti bedanya gitu ya teman-teman. Kita bisa ngatur berapa desimalnya di belakang, berapa angka di belakang komanya itu pakai tadi set use flag, set precision. Nah terus yang dalam kurungnya itu bisa diatur sendiri sama teman-teman berapanya. Nah, tapi kalau kita mau pakai set precision, kita harus mendeklarasikan header file iomanip tadi di atas. Oke, berarti ini Pupu jelasin yang tadi aja, yang tanpa set precision, yang jawaban Puput sendiri. Berarti ini tak hapus, Mbak? Ya, boleh. Di sini saya pakai library-nya Stream sama Cameo, terus deklarasi variabelnya pakai float, nilai praktikum, nilai teori, nilai tugas, dan final project sama rata. Nah, untuk data yang di-input itu nilai praktikum, nilai teori, sama nilai tugas dan final project. Terus untuk outputnya nanti kita menghitung nilai rata-rata matkul ASD. Nah, rumusnya atau disebut juga konstanta itu langsung saya tulis di sini. Punya Mbak Dita tadi kan dijelaskan nilai praktikum 40 dikali 40%. Nah, ini tak tulis langsung di sini. Terus ini outputnya. Udah sih Mbak, gitu. Oh, bentar. Ini di Zoom bisa nggak? Kurang kelihatan ya? Cara di Zoom gimana Mbak? Gimana ya Mas Arsono? Biasanya aku pakai ini aja sih. CTRL terus di scroll. Oh, CTRL terus di scroll kayaknya katanya. Scrollnya ke Iya, Oh, Control plus juga bisa. ini. Iya, kelihatan. Ya udah. Oke, berarti kalau di sini oke. Nah, ini ratanya nilai. Kok ini di koma? Ini tuh. Iya, yang rata. Kurang tahu sih Mbak, tapi kemarin kalau tak koma rata-rata di bisa. jumlah. Iya, kenapa di koma? Nggak tahu sih, saya nulisnya cuma kayak ini sih, kayak yang float ini. Ya harusnya kamu cari satu-satu dulu. Ini udah betul sih nilai praktikum dikali 40/100. Nah, cuma bukan di rata. Berarti itu nilai sendiri, ketentuan nilai praktikum gitu. Harus ratanya baru penjumlahan dari ini. Nilai praktikum dikali 40/100. Harusnya ini dijumlah. Oh, berarti ini tandanya Iya. Plus aja. Iya, langsung diganti operatornya plus. Tapi kok tadi muncul ya nilainya bulat? itu nilainya muncul. Ini berarti langsung di-compile. Ya, save dulu.
Kebetulan sih nanti. Oke, rata-ratanya segini ya. Nah, ini ada yang udah ngitung belum? Coba. Berarti 90, berapa tadi, Put? 90,75 dikali 40% ya. Dikali 40%. Hasilnya 63,3. Lah. Not bad. Hasilnya 63,3. 36,3. 36,3. Nah, terus yang kedua nilai teorinya 80,25. 80,25 dikalikan 40. 32,1 ditambah 32,1. Lalu apalagi? Tugasnya 77,65. 77,65 dikali 20% ya. Dikali 20%. 15,53. 15,53 ditambah 36,3 ditambah 32,1. 83,93. Iya, betul. Oke. Nice. Jadi ya betul juga ya kalau kita nggak pakai tadi set precision, karena tadi kan emang nilainya segitu, angka di belakang komanya cuma 2, yaitu 93. Kayaknya kemungkinan tadi juga aku walaupun tak hilangin set precisionnya tetap 3 angka di belakang koma, karena mungkin jawabannya emang segitu kali ya. Ya pokoknya itulah. Jadi teman-teman tahu lagi ya materi baru, kalau kita ngatur desimal itu pakainya tadi set Gauss flag sama set precisionnya. Nah, terus angka di belakang komanya itu atur sendiri dengan yang ada di dalam kurung. Kalau perhitungan kayak gini tuh masih gimana ya? Masih mungkin belakang komanya itu ya sedikit. Biasanya itu kalau perhitungan nyari tabung, luas tabung, lingkaran, pokoknya yang 3 dimensi. Nah, itu biasanya pakai itu, set precision gitu. Oke, makasih Puput. Nanti tulis NIM ya di grup. Iya. Terus tadi yang nomor 2 siapa lagi? Yang cowok. Itu Mbak Abdul Karim sama Fadil. Nomor 3, Kak. Abdul Karim nomor 3. Abdul Hakim ya? Abdul Hakim. Ya. Yang nomor 2 berarti siapa tadi? Fadil apa siapa tuh? Fadil dari awal resen terus. Tadi yang nomor 2 siapa? Fadil. Ya udah deh, sukarelawan nih siapa nomor 2? Yang cowok tapi. Ya, yuk yang belum. Yang belum. Lumayan loh. Iya. Setiap poin keaktifan tuh 5. 4 Nanti- SKS ASD. Nanti lihat teman-teman misalkan di akhir nilainya itu gantung ya 80 kayak itu kan, ketulung poin keaktifan 2 gitu kan udah 10 jadi 81 nilainya A. Asik. Ya Mas Fadil ini udah. Masih gelap ya Mas?
Masih gelap, Mas Fadil? Halo Mas Fadil. Mas Fadil Prayoga. Ghosting. Apa? Fadil? Suaramu belum muncul loh. Iya, presentasi ininya share screen-nya juga belum. Oh, ini lagi ngechat dia. Aha. Kalau masih ada yang salah juga nggak apa-apa, yang nanti kita bantu benerin. Masih belum muncul. Oke, Mas Fadil, ada apa gerangan di sana? Ayo, waktu semakin berjalan, masih ada kuiwi antrian nomor 3. Mas Fadil kenapa? Mas Fadil. Oh, trouble. Oh, trouble. Oh. Atau mungkin mau gantian sama tadi siapa Mas Hatan nomor 3. Lagi nomor Mas Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan. Oh ini udah Mas Hatan. Masih belum bisa, Kak. Masih belum bisa. Fadil Prayoga, share screen-nya pakai yang mana? Windows. Year end. Oh, coba yang year end screen. Oke. Ayo. Waktunya. Nah, sip. Kakak. Udah. Coba dijelasin. Ya. Nomor 2. Ini kamu Nomor 3. Gimana? Kamu tuh nomor 2 tuh. Kamu Tadi tuh nomor nomor- 2 Del. Iya. Dia gagal fokus ya. Nomor 3. Oh iya, Tiga dia. tuh Abdul Hakim. Gimana Mas Fadil? Ya Nomor itu 2 apa nomor 3? 3. Oh 3. Iya. Ya udah ya nomor 3. Iya, nomor 3. Tadi kayaknya bilangnya nomor 2 ya. Namanya nomor 3 Nomor satu 3. lagi ya. Nomor 3 satu lagi tadi Mas siapa ya Mas Hasan? Mas Ahmad ya? Abdul Hakim. Oh ya Abdul Hakim. Abdul Hakim. Abdul Hakim. Oke. Ya Mas Fadil. Nomor 3. Ya. Itu kan disuruh mencari harga motor, lama kredit, harga pokok, bunga, cicilan, total harga motor, dan keuntungan dealer. Ya, terus Nah, itu yang integer
variabelnya harga motor sama lama kredit. Yang float harga pokok, bunga, cicilan, total harga motor, dan keuntungan dealer. Float, masukkan harga motor. Tab sama dengan sin harga motor. Head, masukkan lama kredit. Tab sama dengan sin lama kredit. Harga pokok, harga motor dibagi lama kredit. Bunga harga pokok dikali 0,1. Cicilan harga pokok plus bunga, total harga motor cicilan dikali lama kredit, keuntungan dealer, total harga motor dikurangi harga motor. Harga pokok sama dengan harga pokok, bunga sama dengan bunga, cicilan sama dengan cicilan, total harga motor sama dengan total harga motor, keuntungan dealer sama dengan keuntungan dealer. Get. Sudah Kak? Oke, di running coba. Dirani. Iya, di running. Biar kita tahu salahnya di mana. Ya, itu collect to it rather not Oh, ban itu edit tapi udah di running berarti. Iya. Di running lagi jadinya error. Iya. oh Di running. Ya. Jadi runningmu yang tadi kamu close dulu. ini di kelas nih. Iya. Iya. Pakai Windows berapa ya Mas tadi? Isu Legend ya. Ini Legend enggak. di running awal, running ulang. Masih Kak? Nggak bisa. Kamu nah yang D Ya, itu. lihat yang ini aja. Nah, Ya udah. Running lagi. Nah, Mantap. harus pakai titik enggak ya Kak? Kak. Lah, kamu Enggak. Kamu tadi ya, pakai Enggak. integer kan? pakai integer kan? Harga motornya. Lama Oh. Emang ada RP-nya? Ada RP-nya ya? Windows oh enggak. Legend sekali kawan-kawan. Keren Fadil. Ya, kayaknya coba disampingin ke sini biar bisa lihat programnya. Oh, kamu di situ nggak ada RP-nya soalnya. Coba di running lagi, tapi nggak usah tulis RP langsung 20. Oh iya, Tanpa titik karena mau pakainya integer. ya Kak. Dah. Ya, enter. Kredit 6 gitu misal. 5. 5 ya wes. Enter Kak. Ya enter. Nah. Kakean nolewi. Benar. Coba di zoom lagi outputnya. Anu Mas, apa? Ini juga aku pernah nyoba tau kalau harga pokok bunga cicilannya pakai float itu nanti plus plus kayak gitu. Coba kalau dia pakainya integer aja. Ini dihapus Kak. Enggak, di Floatnya aja kontrol. yang dihapus. Di cut aja. Iya. Terus floatnya aja iya. Terus kamu ganti integer. Ya.
berapa? Harga pokok. Udah Kak. Ya. Harga pokok sama dengan 4.000, bunga sama dengan 400, cicilan sama dengan 4.400, total harga motor 22.000, keuntungan dealer 2.000. Oke. Ya, nanti ini hitung sendiri ya. Kira-kira betul apa enggak? Pokoknya misalkan tadi pakai float, itu berarti harga motornya sama lama kreditnya juga harus pakai float juga. Kira-kira kayak gitu. Oh, Ya. kalau float semua itu gitu Kak. Ya, soalnya aku juga nyoba salah satu pakai float, yang ini harga pokok, bunga cicilan dan lain-lainnya itu pakai float, itu hasilnya kayak kamu tadi 4 plus kayak gitu lah. Plus. Ya, oke, yaudah Mas Fadil makasih ya. Nanti tulis NIM sama namanya di grup. Terus terakhir Mas, siapa ya Mas? Ahmad Dahlan. Salah Abdul Hakim. Kok salah terus? Panggil Pak Alan buat presentasi. Enggak deh. Maaf ya Mas. Makasih ya Mas Fadil, Kak Yoga. Ya, sama-sama Kak. Mas Ahmad, ya kan salah lagi Mas Abdul Hakim. Langsung share screen aja ya Mas. Iya. Ini besok gantian ya, maksudnya yang belum dapat poin gitu, kita kasih kesempatan buat dapat poin, biar adil gitu kan. Udah. Belum. Oh, loading. Kelihatan Kak? Nah, kelihatan. Nomor 3. Iya, nomor 3. Ya ini. Bener apa salah ini Kak? Di-running dulu. Ya ini pakai iStream seperti biasa. Ya seperti biasa, sama kayak kurang lebih kayak Mas Fadil tadi. Itu namanya apa Mas, yang iStream itu? Header file. Oh, mantap. Ya, lanjut. Oke. Ya ini. Ya udah, tanya aja kurang ya. Lebih. Kalau ini kan penjelasannya kurang lebih sama kayak Mas Fadil tadi. Nah, di sini yang namanya variabel itu mana Mas Abdul Hakim? Variabelnya ini. Oke, itu. Oke. Saya pakainya integer. Integer itu apa? Nah, tipe datanya. Tipe data. Ya, tipe data. Oke. Nah, terus di sini perhitungan untuk cari keuntungan dealernya yang mana? Ini ya. Gila. Keuntungan dealernya itu total harga dikurangi harga motornya. Oke, total harga kurangi harga motornya. Ya. Oke. Nah, terus yang bunganya mana bunga? Bunga. Nah, bunga. Di mana bunga? Nah, ini Kak, harga pokok dikali 0,1%. Oke, 0,1%. Nah, oke. Terus habis cari bunga, nah perhitungan bunganya itu dipakai buat nyari apa? Buat nyari cicilan. Nah, ini cicilan. Cicilan, ya. Cicilan itu harga pokoknya itu ditambah sama bunga, jadinya cicilan. Oke, siap. Udah, langsung dirun coba Mas, gimana hasilnya? Coba ya, ini dari aku ya. Misalkan harga motornya 12 juta.
lagi Mbak Nule, Mbak. Betul deh kayaknya. Terus selama kreditnya 6 aja. 6. Oke, ya Ya. betul. Sip. Oke. Ya, makasih ya Mas Abdul Hakim. Wadahan terus. Oke. Udah, berarti udah pada bisa ya itu tadi buat tugas teorinya. Jadi nanti teman-teman tinggal ngumpulin aja, deadline-nya nanti malam 23.59. Nah, ngumpulinnya di mana? Ini kita buatkan classroom teman-teman. Bentar ya. Nah, ini classroom-nya. Udah kelihatan belum saya screen-ku? Apa Mbak? Belum? Oh, kelihatan Mbak. Oh, kelihatan. Ya, Pakai akun pribadi ke Amikom. pakai akun Amikom. Oke. Nah, yang Gmail ya, pakai yang Gmail bukan yang Amikom ACID. Nah, ini kalau yang mau join sekarang, ini kodenya, ntar tak inputin. Pakai pribadi. Ya, pakai pribadi ya yang Gmail. Nah, terus linknya ini. Coba udah pada join belum? Udah ada yang bisa join? Sudah. Sudah. Masih Ya. apa? Belum ada. Fahri. Mas Fahri. Oh ya, ini udah banyak. Rajin-rajin ya W2. Ya, nanti tak post habis ini ya. Tak post tugasnya di situ, pengumpulannya nanti malam. Nanti yang telat ngumpulin ya ada konsekuensinya sendiri, nilainya kurang. Iya, eman-eman dikurangi. Untuk source code-nya kan tadi udah apa kita bahas bareng-bareng. Tadi yang merhatiin ya pasti bisa. Kalau enggak yang nanti ketinggalan bisa lihat rekordannya lagi. Rekordannya ini sama Mbak Rizka apa siapa Mas? Ya, Mbak Rizka. Sama aku Mbak. Oh iya, ya nanti di-share sama Mbak Rizka. Sempet lah, bisa nanti malam kan masih lama tau. Teman-teman kan slow tau katanya habis ini nggak ada kelas. Iya, langsung aja. Iya. Terus Kak, mau tanya Kak. Ya, Yang dikumpulin itu yang type filenya yang C++ source file kan? iya, yang ya, formatnya .cpp. Nanti kan ada 3 toh, tugas 1, tugas 2, sama tugas 3. Nanti format penamaan filenya kayak gimana, nanti tak tuliskan juga di deskripsi ininya, pengumpulannya di Classroom. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kang nggak bisa masuk Classroom, pakai email non Amikom Mas, yang Gmail bukan yang Amikom. Bootcamp itu apa bootcamp? Amikom bootcamp. Ini ya ada yang mau ditanyakan lagi? Ini yang udah masuk Classroom-nya ada berapa ya? Udah banyak kan? Ada 33. Total mahasiswanya berapa toh MI2? 5
50. Oh, 50. Betul. Ya 50. Ini 53 aku Mas Hartono, 3-nya aku Mas Hartono sama Mbak Rizka. Join semua berarti ya. Iya Mas, pakai akun pribadi. Mas Dani yang tanya di grup. Itu aku lagi tanya yang apa yang nggak bisa masuk. Untuk besok praktikum ke depan, misal ada poin keaktifan, buat teman-teman yang belum aktif gitu, diusahakan aktif karena bisa menolong untuk nilai teman-teman, poin keaktifan sendiri. Gitu ya. Udah pada join semua kan ini ke classroom-nya? Udah ada 40-an ya Mas. Berarti kurang 10 orang lagi. Ya nanti sama ketua kelasnya di woro-woro ya. Ini juga nanti tak taruh di deskripsi grup algoritma struktur datanya MI2 untuk link classroom sama kodenya. Oke. Dicukupkan dulu aja ya, Dit ya? Ya, dari aku nggak ada tambahan kok Mas Hartono. Oke. Monggo kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, nanti kita tutup aja praktikumnya. Ya, makasih ya teman-teman ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 lebih, kita cukupkan sekian dan teman-teman juga tidak ada pertanyaan. Sekian dari saya, Mbak Dita dan Mbak Rizka Amalia sebagai asisten praktikum dan Bu Tati juga sebagai dosen. Terima kasih. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yuk.